nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Adalah misi sekolah kita yang saya yakin bahwa Anda juga kadang-kadang melewatinya, ya. Sekolah kita dengan tulis tulis itu paham? Silakan Anda tulis. Tuliskan peraturan yang ingin Anda terapkan, ya, di dalam kelas Anda. Lebih dari satu boleh? Silakan. Lebih dari satu boleh, silakan. Makan di kelas boleh tidak? Makan di kelas boleh tak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di sini guna mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh teman kita sebagai tugas CDP-nya, yaitu dengan judul diseminasi budaya positif. Serta tak lupa pula selalu kita lakukan kepada junjungan kita dan bersama Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau dan sahabat serta keluarganya sehingga kita masih dapat merasakan indahnya Islam sampai saat ini. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 22 Tengah, yang saya hormati teman kami Bapak materi diseminasi budaya positif, teman-teman guru yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa PLP yang saya banggakan yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Untuk tidak membuang waktu, langsung saja saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan materi dari Pak Ivan, yang ketiga penutup. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan
sambutan dalam acara siang ini kepada Bapak ini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman para wakasek, teman-teman guru semuanya, staf pengajar di seluruh tengah, Pak Ipan selaku calon guru penggerak, dan semua Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta seminasi hari ini yang kita hormati dan kita hargai. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bersama di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pertemuan yang berkaitan dengan salah satu kegiatan dari bagian dari pendidikan guru penggerak yang sedang diikuti oleh teman guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan melindungi kita dan diberikan kesempatan dalam semua aktivitas. Bapak Ibu yang kita hormati dan kita hargai, kesempatan ini barangkali yang pertama yang kita sampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang merupakan bagian dari salah satu proses kegiatan dalam mengikuti guru penggerak, mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana kegiatan ini ketika Bapak Ibu melaksanakan pendidikan guru penggerak atau mengikuti guru penggerak, itu harus setiap calon guru penggerak itu sebagai peserta pendidikan guru penggerak itu dia harus laksanakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi salah satu bagian dari tugas, salah satu materi yang ada dalam pendidikan guru penggerak, yaitu materi tentang budaya positif. Kemudian nantinya kegiatan ini selain tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas dan dalam mengikuti materi modul 1.4, juga dari kegiatan yang dilaksanakan ini ini kita harus mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika Bapak Ibu nantinya akan ikut setelah ini paparan materi dari Pak Ipan selaku calon guru penggerak terkait dengan bagaimana kita sebagai guru untuk menanamkan sifat atau budaya-budaya positif dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Saya kira itu nanti lebih jelas mungkin Pak Ipan akan sampaikan di paparan materi. Ibu tahu dari dasar daripada kita terapkan budaya positif ini apa, ya. Kemudian nantinya setelah itu mungkin jadikan ini sebagai pengetahuan dan masukan buat Bapak Ibu untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa praktekkan dalam proses pembelajaran dengan siswa. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai sambutan awal. Dan tentunya saya selaku kepala sekolah sebagai penanggung jawab lembaga ini menyampaikan terima kasih karena di dalam kegiatan
PGP ini salah satu komponen penting di situ adalah ketika kepala sekolahnya dia mendukung. Karena kepala sekolah tidak mendukung, pada akhirnya kegiatan yang dilakukan CGP kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Jadi kita sudah pengalaman yang lalu itu, kadang-kadang di satu sekolah itu CGP terkenal. Kita kembali ke lokal karya disampaikan kenapa sampai ya, karena salah satu kendalanya itu adalah karena mungkin kepala sekolah tidak mendukung. Ya, kepala sekolah tidak belum memahami benar tentang guru penggerak dan sebagainya. Ya, 100% saya dukung. Setiap kegiatan yang positif tidak perlu bila perlu kegiatan seperti ini dijadwalkan jadi minggu satu kali supaya di sini ada terlihat ada kolaborasi belajar yang berguna ya. Karena di penggerak ini mereka ini membutuhkan kolaborasi belajar saling berbagi pengalaman dan sebagainya. Mungkin saja di kegiatan seperti ini Bapak Ibu bisa berbagi, bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Arahnya ke yang baik. Dari hari-hari kita benahi, ya, dari hari ke hari kita mencoba untuk mencari yang terbaik untuk anak-anak kita. Barangkali itu saja. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memfasilitasi ini sebagai calon penggerak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sampai selesai dan menjadi tugas kehidupan yang baik untuk dimasukkan dan mendapatkan nilai yang baik. Ya, jadi saya itu silakan ikut dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Terima kasih Pak atas arahannya untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita langsung saja mendengarkan materi dari Pak Irfan terkait dengan budaya positif. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 selaku pimpinan saya atas dukungan support yang 100% diberikan kepada saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Terima kasih Pak. Yang berikut sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sesungguhnya sudah lebih dulu mengikuti program pendidikan guru penggerak sebagai pengajar praktik dan sudah disampaikan tadi itu kurang lebih mengarah ke sana. Bapak Ibu, di kegiatan ini adalah merupakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dan harapannya ini bisa diterapkan nantinya di orang punya sekolah nantinya. Mungkin langsung saja terkait dengan diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman, kata diseminasi. Nah, dari daftar isi ini ada paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi sebenarnya ada teman kita juga yang memang sudah pernah mengikuti guru penggerak, tapi nyatanya tugas yang diberikan dalam pendidikan guru penggerak itu nyatanya berbeda dengan apa yang dilaksanakan di program pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Bapak Ibu, kita mulai dari kegiatan kita yang pertama. Kita akan lakukan kegiatan yang namanya cobalah buka. Lakukan bersama pasangan mungkin terdekat Bapak Ibu, ya. Yang satu silakan mengepal tangan. Yang satu silakan mengepal tangan. Oh iya, pasangan. Berpasangan. Yang satunya silakan Bapak Ibu. Yang satu temannya silakan untuk membuka
kepalan tangan itu dengan catatan yang mengepalkan tangan itu seakan-akan sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, sedangkan yang berusaha untuk membuka, silakan dicoba dengan segala cara. Mau dibujuk, dirayu, diiringi hadiah, silakan. Bisa paham tak? Waktu kita 30 detik untuk melakukan itu. Silakan mulai dilakukan dari sekarang. Silakan buka kepalan tangan itu. Ada yang berhasil untuk membuka? Ada. Saya berhasil buka. Alasannya kenapa? Minta sumbangan. Masjid. Untuk masjid. Iya. Alasannya? Membuat sesuatu yang lucu sehingga Menggelinting. Oke. Ada yang berhasil buka lagi? Kesian. Oke. Ada yang tidak berhasil membuka? Ada. Mana? Alasannya kenapa? Mengapa tidak dibuka? Karena sekali. Barang berharga. Terus? Barang berharga. Barang berharga, Pak. Barang berharga. Pertanyaan berikut. Sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kontrol itu? Diri sendiri. Bapak Ibu, itu ada kaitannya dengan kegiatan yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan kita punya materi yaitu paradigma belajar dan teori kontrol. Berkaitan dengan teori kontrol, Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya mengatakan ada 3 hal. Ilusi kontrol itu sebenarnya kita selalu berpikir bahwa kata orang bilang anak pergi di sana, dia akan ikut. Kira-kira seperti itu. Kamu sini, mari sini, dia akan datang. Tapi sesungguhnya kita tidak sedang mengontrol mereka. Itu hanya sekedar ilusi saja. Ini Dr. William Glasser ini dia meluruskan miskonsepsi terhadap teori kontrol yang ada. Dia bilang bahwa kita sesungguhnya tidak bisa mengontrol orang lain. Ilusi kontrol, kita mengontrol murid, tindakan kita mengontrol murid, itu nyatanya adalah tindakan hanya sebuah ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Ada yang berhasil membujuk terus berhasil. Tapi ketika nanti misalkan suatu saat kita menyadari bahwa itu adalah bujukan, rayuan, bisa saja mungkin dia akan tetap menuntut dengan keras kalau suatu saat dia sadar. Tapi ketika dia tidak sadar, maka dia akan berusaha untuk menuntut. Kasih saya sudah. Nah, teori ini juga pada dasarnya adalah merupakan ilusi saja bahwa penguatan positif itu efektif. Tidak, itu hanya ilusi. Kemudian ilusi yang berikut yaitu kritik. Yang tadi mungkin ada yang dengan marah-marah membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu juga ternyata adalah ilusi saja. Yang jelas bahwa teori kontrol itu dia akan berbalik lagi kembali bahwa kata orang berdiri sendiri, kata orang yang punya pegang kontrol terhadap kata orang berdiri sendiri. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, dan hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena
pilihan mengikuti guru itu menjadi kebutuhan dasarnya pada saat itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Namun dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari, yang tadi saya bilang, akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Pada dasarnya akhirnya anak itu dia cuman mendengarkan kata orang salah satu guru saja, sedangkan guru yang lain dia mau dengar. Kalau kata orang pakai kritikan sih, untuk pakai kritikan atau hukuman untuk mengontrol murid. Mereka menyembahkan dialog diri untuk yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa murid mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan tadi bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa kata orang ini seakan-akan katanya lebih duluan, kata orang tahu apa yang orang butuhkan. Itu tidak baik untuk mereka. Jadi akhirnya pada saat itu kata orang akhirnya memaksa kata orang punya anak-anak. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Iya ya. Nah, dari skema teori tadi, teori kontrol yang ada, Stephen Covey dia mengusulkan perbedaan atau berubahnya perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol dengan perubahan paradigma. Bapak Ibu, kalau kalian mau dia bilang kalau kalian ingin merubah sesuatu dengan perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap kita. Tapi ketika ingin merubah secara lebih luas, maka ubahlah paradigma kita, cara berpikir kita terhadap kita melihat dunia ini dan melihat orang lain. Nah, ini ada stimulus respon dari yang Anda Bapak bisa lihat. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau stimulus respon berpikir seperti itu. Sedangkan teori kontrol dia bilang bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas bahwa kebutuhan saya dengan kebutuhan Desi mungkin pasti akan beda. Sedangkan yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu sebaliknya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin saya tadi ada siswa yang datang terlambat. Kenapa terlambat? Atau mungkin tadi ada siswa saja yang berusaha untuk keluar di luar. Kenapa keluar di luar? Mau makan. Nah, itu mau makan, alasan mau makan itulah yang menjadi tujuan dia untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Hanya kita yang tadi yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol berpikir bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol berpikir menang-menang. Nah, masuk pada yang submateri berikut, disiplin positif. Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak Ibu lihat di orang atau terlintas lihat kata disiplin itu, yang terlintas di Bapak Ibu punya pikiran apa? Mungkin pagi.
Kira-kira apa Pak Jin? Kalau terlibat di pikiran itu mengerti aturan. Mengetahui aturan. Kalau Ibu Ria, taati aturan. Ada yang lain? Kalau Pak Ucit apa Pak Ucit? Sama. Taati aturan. Kalau Pak Lan? Sama. Jadi identik dengan kalau kita berpikir bahwa disiplin itu dan untuk punya kaitannya dengan taati aturan. Mungkin akan ada yang berpikir lagi dengan hukuman. Kalau tak disiplin nanti dapat hukum. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ternyata jauh sebelum ini Peraturan Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kalaupun tidak ada disiplin pada saat itu, maka wajiblah bagi pemimpin untuk mendisiplinkan kita. Sebaik-baiknya disiplin itu adalah disiplin diri yang paling baik. Wajib, ya. Sehingga itu akan berdasar pada nilai-nilai kebajikan yang kata orang anut seperti itu. Ini adalah seorang psikiater pendidikan, Dayan Gosen. Dia menyampaikan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina, bahasa Latin, yang berarti belajar. Kata disiplin itu berasal dari akar kata disiplin, yang artinya murid atau penuntut. Layaknya seseorang yang ingin menjadi pengikut suatu ajaran, harusnya dia tahu bahwa alasannya untuk mengikuti ajaran tertentu itu apa. Sehingga yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau jelas bahwa kalau bicara tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, Bapak Ibu mungkin akan paham bahwa motivasi ekstrinsik itu tidak berlangsung lama. Yang kuat yang mana? Yang dari dalam. Tapi apakah motivasi ekstrinsik itu bisa berubah menjadi motivasi intrinsik? Bisa. Nilai kebajikan universal. Maka disiplin positif yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kemudian Dayan Gosen, ya, itu berakar pada satu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan begini, merdeka itu bukanlah terbebas dari perintah, tapi wajib bagi diri kita untuk bisa memerintah diri sendiri. Nah, kembali lagi itu tidak lain adalah disiplin diri, ya, yang tadi sudah lewat, atau kontrol diri. Dalam dosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Yang tadi bilang bisa, kalau yang ekstrinsik kemudian bisa berubah menjadi intrinsik, bisa. Lewat apa? Lewat penerapan budaya-budaya positif, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan pendidikan nasional pada kurikulum merdeka apa? Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah singgung. Apa itu? Apa? Menjaga kebersihan. Ya, P5. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Saya buat semua ini. Nah, itu. Nilai kebajikan yang lain ada juga di instansi yang lain ada, yaitu yang saya ambil di sini adalah 9 pilar karakter
atau Indonesia Heritage Foundation IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada banyak lagi nilai-nilai yang kira-kira kita percaya sebagai prinsip mulia kita. Bapak Ibu datang di sini karena apa? Karena tanggung jawab. Karena tanggung jawab. Mungkin takut Bapak perlu sekolah? Kemauan diri. Tidak juga. Kemauan diri. Atau mungkin karena nanti siapa yang datang dapat hadiah? Tidak. Kalau bilang hadiah di sini tak ada hadiah apa? Kira-kira begitu. Tapi tetap Bapak Ibu mau datang di sini. Refleksi awal waktu sebagai seorang pendidik, saat Anda baru hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran, menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman, penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapat imbalan atau penghargaan diri dari orang lain? Anda ingin menjadi dan belajar sepanjang hayat menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Ya. Yang mana yang Bapak Ibu? Yang itu. Berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai Diri sendiri. Maju ya. Maju. Oke, lanjut. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan teguran bagi guru yang sering datang terlambat. Jangan ada. Kita juga terlambat tadi. Ya, katanya memperhatikan. Atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik. Tidak. Tidak. Karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Tidak untuk mengajarkan murid-murid Anda? Ya. Jelaskan alasannya. Coba Palang dulu. Palang. Please. Dari refleksi ini, kalau tidak ada teguran, kalau tidak ada teguran, tidak ada hadiah, apakah Palang akan tetap datang di sekolah untuk tepat waktu mengajarkan murid? Iya, sebelum Iya. Salah satu alasannya ya tanggung jawab. Tanggung jawab itu kepada adik yang kedua. Iya. Yang kedua itu adalah salah satu alasannya adalah anak-anak kalau ketemu kasih contoh atau datang terlambat, berarti anak-anak itu akan ada satu sisi atau duduk yang memberikan contoh anak-anak. Ya, berarti ada nilai kebajikan yang menjadi prinsip dari Palang, bahwa Palang itu harus menjadi contoh buat ya. Tepuk tangan dulu untuk Palang. Berkaitan dengan itu adalah motivasi perilaku manusia. Dan dosen dalam bukunya juga menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu manusia akan melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya anak-anak itu ketika dikasih hukuman pasti orang ikut. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga pasti akan termotivasi untuk melakukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang menjadi fokus budaya positif atau disiplin positif itu. Tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi kepada murid-murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Coba Bapak Ibu dorang baca, bisa beli ya Kak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa. Mungkin kita bantu baca lagi lah. Siswa kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada yang pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak. Dia nanti satu
sendiri atau menambah buku pelajaran. Ada satu matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari dosen serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pembantu IPA yang berbicara tergagap dan begitu tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan marahan minta IPA maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin mengaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas. Mereka menunjuk hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Iya. Bu Hajar. Ini. Pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Yang mana Apakah dari sini? Pak Seno. Biasanya gini, Pak Seno, IPA kasih pidato apa tadi? Ibu itu kurang memahami matematika. Tiba-tiba Pak Seno panggil depan. Iya. Kasih itu itulah. Terus dapat suruh hukuman maju di depan tahan hidung. Akhirnya bikin suasana kelas jadi gaduh, akhirnya tertawa dan akhirnya IPA itu jadi malu. Kira-kira setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno, Ibu Hajar? Setuju? Setuju? Tidak setuju. Kenapa? Kalau pada ibu aja. Iya. Ini maunya kita bahasnya tidak ditekan. Tidak. Satu karena ya kan kasiatutas ini sengaja atau tidak. Tiba-tiba Pak Seno ini dia ambil langkah seperti artinya hukuman bagi dia. Terus maju di depan dengan sendirinya itu anak-anak kan hukuman gini. Menurut anak-anak yang bilang menurut Pak Seno mungkin itu hukuman. Tapi menurut siswa-siswa itu artinya lucu, ya lucu. Artinya kan dengan begitu anak-anaknya itu akan ketawa. Dengan sendirinya anak itu dia akan merasa disodot ya atau tersinggung oleh yang ketawa yang diberikan oleh atau yang dilontarkan oleh teman-temannya. Hanya cuma dulu. Iya. Saya Terima kasih. Iya. Menurut Bapak Ibu, tindakan yang diambil Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Tidak hukuman. Mana yang hukuman? Hukuman. Konsekuensi mana? Tindakan yang diambil adalah tindakan kan? Maksudnya begini, itu sengaja ya ada tindakan itu. Kemudian tindakan kasiatutas itu IPA ini sengaja atau Yang diambil oleh Pak Seno tindakannya yang diambil oleh Pak Seno. Tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Ya. Kalau konsekuensi Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya akan berbentuk, kalau siswa melakukan pelanggaran, tindakan paling umum itu yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Nanti kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu apa. Restitusi. Ada satu, kalau Ibu dia itu pernah apa ini restitusi di dalam budaya restitusi? Materi baru. Kalau nggak tahu materinya taruh modelnya kayak gini, cuma kayak penerapan contoh langsung di siswa saja dan ntar dijelaskan lebih detailnya. Satu yang begitu. Ya. Perbedaannya antara angkatan 1 dengan angkatan 9 untuk pendidikan berkelanjutan. lebih selektif. Nah, restitusi ternyata ada teori kontrol yang lain selain hukuman, kemudian konsekuensi. Ada yang namanya program pendisiplinan yang disebut dengan restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau dengar dari kalimat saja bagaimana? Macam pidana. Tidak. Baik. Coba lihat dari pengertiannya. Karena menciptakan proses Untuk memperbaiki bagus atau tidak? Bagus. Ini perbedaan atau ciri-ciri hukuman. Hukuman akan bersifat tiba-tiba, ya, satu arah.
Ayo, cepat kurang rusak. Nah, kemudian berupa fisik atau psikis, berupa kata-kata juga. Kamu tidak bisa dengar. Nah, akhirnya itu kata-kata yang akhirnya membuat anak menjadi tersakiti. Murid disakiti oleh perbuatan dan kata-kata. Kalau konsekuensi sudah terencana dan sepakati, dibahas dan diketahui oleh murid dan guru, murid tetap dibuat tidak nyaman, memiliki korelasi antara pelanggaran dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memiliki korelasi antara pelanggaran pelanggaran yang dibuat apa, kemudian hukumannya apa kira-kira? Hukuman atau konsekuensi. Sekarang kamu lihat, baca di sini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Catat 100 kali di dalam buku. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Apa? Ada korelasi antara kata yang ditulis. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Ada korelasi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman. Ya, hukuman. Tangan dulu. Membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Tidak ada korelasi kemudian fisik mengangkat kaki satu. Dan bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas konsekuensi. Dari konsekuensi. Hukuman. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawan. Mana ada korelasinya antara Ya. Sudah semua. Dihukum oleh penghargaan. Wow. Ibu Anas. Baru pernah dengar? Ternyata penghargaan bisa menghukum kita. Penghargaan siswa. Boleh Bapak Ibu analisa dari jadi ceritanya anak-anak ini dia tidak tertib masuk kelas. Iya, Pak. Kemudian Ibu Anas ini berusaha berinisiatif membuat Bintang. stiker bintang. Anak beratur tertib, kemudian masuk dalam kelas yang tertib dikasih bintang. Iya, Pak. Dikasih bintang terus menerus. Datang satu saat Ibu Anas ini sakit, kemudian diganti oleh Pak Heru. Nah, akhirnya Pak anak-anak karena tidak ada bintang itu, akhirnya saat masuk kelas dan istirahat dia ganti ulang. Ya, kurang lebih begitu nanti berebut yang nomor
kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Yang terjadi hadiah. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk? Mendapatkan hadiah. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada. Apa? Urutan nama absen. Urutan nama absen. Ada lain? Yang lain? Kira-kira ada cara lain selain dengan bintang? Bisa ada urutan yang paling pendek sampai yang tinggi. Oke. Ya. Lanjut. Masih konsekuensi. Alfikon dalam bukunya itu dia mengemukakan hasil pengamatan, ya. Hasil pengamatan tentang penghargaan yang nilainya sebenarnya sama dengan hukuman, ya. Atas poin-poin apa saja yang diamati? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ternyata setelah dilakukan pengamatan antara siswa yang diberi hukuman, kemudian siswa yang diberi penghargaan, itu hanya berlaku untuk jangka pendek saja. Tidak berlaku untuk jangka panjang. Nah, bagaimana kalau guru sekarang dulu? Misalkan dikasih uang atau berupa penghargaan uang, lalu kira-kira kalau sekarang ada uang, kembali lagi pada situ. Akhirnya orang tidak termotivasi, motivasinya hanya sebentar saja. Penghargaan akhirnya tidak efektif untuk jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Ini berdasarkan pengalaman kemarin saya sempat memberikan reward bagi siswa yang berhasil mengerjakan soal, tapi nyatanya ini justru menjadi bumerang buat saya untuk siswa-siswa yang lain. Yang lain akan merasa mengiri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, dilakukan penelitian di riset, ternyata ini siswa yang diberikan penghargaan itu memiliki ketepatan penelitian yang semakin hari semakin berkurang dibandingkan orang yang tidak diberikan ketepatan, yang betul-betul sadar atas nilai kebajikan yang dia punya. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini juga dilakukan terhadap beberapa mahasiswa, dilakukan penelitian, ternyata mahasiswa yang diberikan penghargaan justru kualitasnya terus menurun dibandingkan orang yang terus punya keinginan untuk terus belajar. Dia akan terus belajar, dan akhirnya dia akan terus kualitasnya akan terus meningkat. Penghargaan memastikan kreativitas. Ini juga dilakukan pengamatan terhadap mahasiswa untuk bidang-bidang seni, kreativitasnya justru akan semakin turun dibandingkan orang yang terus mengembangkan dirinya. Kemudian penghargaan menghukum. Ya, ini karena posisi hukuman dan penghargaan pada akhirnya sama, tapi dihukum dengan memberikan penghargaan, kira-kira begitu. Motivasi dari dalam diri. Ya, kalau penghargaan itu sebenarnya hanya sementara saja, ya, bukan dari dalam diri yang muncul, tapi dari luar. Berbeda dengan orang yang termotivasi karena memang keinginan dirinya sendiri. Jadi sepakat ya bahwa memang motivasi intrinsik itu sangat kuat dan harapannya bisa dimiliki oleh anak-anak kita ya. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Pertanyaan teman, dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Tidak. Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi? Tidak.
Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan yang seterusnya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau proses 1996. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Artinya kalau siswa yang direstitusi justru tidak terjadi rasa dendam terhadap guru dan murid. Justru yang terjadi adalah hubungan baik dan antara guru dan murid. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau siswa tidak mau direstitusi atau misalkan dia punya jawaban-jawaban lain, itu menandakan bahwa siswa itu belum siap untuk direstitusi. Jadi ketika direstitusi maka akhirnya akan sama saja, akan berulang lagi seperti itu. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi disampaikan bahwa tindakan seseorang itu semua pasti punya tujuan, maksud. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya itu kembali dengan kuat. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Karena mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan bisa dilanggar. Oke, kalau keyakinan sesuatu yang disepakati secara bersama. Ya, sesuatu yang disepakati secara bersama-sama. Sekarang begini, Bapak Ibu, kapan di kita itu ada punya peraturan lalu lintas tidak boleh menggunakan pergi menggunakan helm. Kira-kira kalau nilai apa yang ingin dimunculkan kalau kata orang menggunakan helm? Melindungi kita ketika terjadi kecelakaan. Melindungi ya kepala. Keselamatan. Nilai yang ingin kalau kata orang taat peraturan itu maka keselamatan buat kita ya. Kemudian kemarin kita juga pernah pakai masker. Di saat ada bentuk peraturan saja kemudian Bapak Ibu ikuti, lalu Bapak Ibu kenapa memakai masker? Alasannya kenapa? Karena kesehatan. Ya, karena kesehatan. Nah, kira-kira itu nilai kebajikan itu, ya, nilai kebajikan universal yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, kira-kira adalah nilai-nilai yang prinsip yang menjadi dasar aturan sebagai individu. Nah, tahapan untuk menciptakan program kebajikan ini bisa dimulai dari lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat ya, sebagai nilai kebajikan. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curahkan pendapat dalam kelompok. Ini tahapannya, nanti bisa Bapak Ibu buat di kelas nantinya. Kemarin saya sudah buat dengan Pak Ucit di Pak Ucit punya kelas. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas atau sekolah Anda. Prosedurnya ini kita buat surat pendapat dulu. Di sana di anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemarin saya buat di di kertas sticky note, kemudian mereka menempelkan di depan papan tulis. Mencatat semua pendapat,
kemudian mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif itu yang bagaimana? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, ya seharusnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi di tahap itu nanti pasti ada kalimat-kalimat negatif yang ditulis oleh anak-anak. Nah, di tahap ini kita mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Dilarang membuka sepatu. Berarti membuka sepatu di luar kelas. Mengubah kalimat peraturan menjadi keyakinan kelas. Pada tahapan ini seperti yang tadi dari peraturan, kenapa Bapak Ibu pakai helm? Supaya untuk keselamatan. Dari sini bisa kita ubah peraturan-peraturan yang atau kalimat yang mereka buat peraturan itu, kita ambil intisari, nilai yang ingin kita ambil, nilai kebajikan yang kita ambil itu apa? Meninjau keyakinan kelas yang telah dibuat, baiknya itu 3 sampai 7 saja. Tidak boleh terlalu banyak. Nantinya anak-anak akan mengabaikan kalau terlalu banyak. Kemudian lakukan persetujuan oleh murid, guru dan warga kelas dengan tanda tangan. Dibuburi tanda tangan rame-rame. Ya, kemudian selanjutnya diletakkan dalam kelas dan di tempat yang sudah dilihat. Lima, kebutuhan dasar. Tadi saya sampaikan bahwa setiap tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan sampai datang di sini pun itu semua karena tujuan. Ada tujuan kita. Ya. Pertanyaan pemantik, Ibu Ambar. Guru wali kelas 2A SD Pelitahan sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang karena siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Dia terbawa sendiri. Terbawa dulu ya. Bisa banyak apa alasannya? Bisa juga itu iseng. Iya. Menunjukkan bukti. Ya, ini kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau tadi misalnya Doni bilang kita ambil dulu makanan karena memang kita lapar. Itu ada kebutuhan dasar yang berusaha untuk Doni ini penuhi sehingga Doni akhirnya melanggar nilai-nilai yang dia yakini. Akhirnya dia mengambil teman-teman makanan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah ini, apabila Doni dengan jawaban ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan makanan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan dasar ini bertahan hidup. Yang kedua, dalam kasus di atas tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena merasa senang, temannya jadi perhatian, memperhatikan dia, nah itu adalah kasih sayang. Kasih sayang yang sedang ingin dipenuhi itu adalah kasih sayang. Kemudian kasih sayang ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, ya, dengan orang tua, dengan teman. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus ini, apabila Doni menjawab Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telusuri Bapak Ibu punya anak, ya pasti akan ada muncul ini. Iya. Dengan pertanyaan apa? Alasan. Karena bukan itu begini. Karena bukan itu begitu. Nanti ada alasan-alasan. Bahkan kemarin saya pernah tanya salah satu siswa,
kenapa Anda ini tidak datang di sekolah, kenapa Anda alfa? Bu, ini Pak, saya merasa di dalam kelas itu cuma terbetah, kita merasa ternyaman di kelas. Nah, justru kalau dia di luar kelas dia akan lebih nyaman. Nah, berarti akhirnya dia melanggar peraturan apa yang diyakini dia melanggar. Karena berarti kalau seperti itu berarti dia ingin Bebas. kebebasan. Ya. Dia menginginkan kebebasan untuk pilihan yang lain. Nah, tugas kita yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara-cara yang lebih efektif. Tapi kalau yang tidak masuk akal jangan diikuti. Kemudian yang berikut dilakoni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Itu macam itu saja, dia bosan. Ingin kebebasan. Kemudian yang berikut adalah kebutuhan merasa senang. Ketika kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya karena kesal, dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya lucu. Nah, luar biasa kalau Doni itu. Saya paling psikopat. Ya. Yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. Nanti Bapak Ibu nanti kita kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di akhir saja ya. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas diskusikan di akhir. Mengingat ini masih banyak. Ya, hukuman PKK dan restitusi merupakan usaha untuk mengontrol murid dari ketiga tindakan tersebut yang paling ideal. Jadi dari ketiga tindakan ini, dari mulai hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu tadi ya, itu yang paling ideal untuk membentuk motivasi intrinsik itu adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Kira-kira siapa yang di sini? Kira-kira kata di sini pernah jadi penghukum? Pernah. Sudah pernah. Pembuat rasa bersalah? Saya juga pernah. Posisi kontrol sebagai teman? Ya, pernah. Posisi kontrol sebagai pemantau? Ya, sudah. Posisi kontrol sebagai manajer? Posisi kontrol sebagai manajer? Nanti kita lihat. Kenapa ingat? Sama dia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Itu siapa? Apa itu ayo? Selalu terlambat. Ayo ini. Kamu deh, pasti terlambat.
Waduh, saya Apa? Apa coba? Apa? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Biar tahu kan posisi itu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik. Ayo, rubah. Kita ajar. Ibu dan bapak gurunya dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Padahal tadi ada pun padahal. Dia. Iya, dia posisi foto. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? ibu ini. Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi juga yang masuk mereka satu kali, nanti pas kali itu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi tepat. Guru berbicara dengan nada suara lama, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Satu lagi. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mampus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah.
mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk saya, dari video tadi, ya, 5 posisi kontrol restitusi ini kira-kira yang muncul. Motivasi dari guru, kemudian dari murid. Guru berkata hasilnya identitas gagal, menghukum, membuat rasa bersalah, menghakimi, menunjuk-nunjuk, berceramah, menunjuk kekecewaan, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kamu memberontak. Akhirnya kalau penghukum, akhirnya anak-anak nanti akan menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Kalau membuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan dan menyangkal ataupun berbohong. Posisi yang ideal yang paling dia lakukan itu adalah di manajer. Namun kalau dia dari tabel ini harusnya kita berada di sini. Tapi kalaupun tidak bisa berada di sini, maka baiknya ada di 2 ini, ya. Tapi kalau memang tidak sama sekali, penghukum itu menjadi sesuatu yang jika memang tidak ada alternatif yang lain, maka itu juga dirasa perlu untuk situasi-situasi tertentu. Itu menurut saya. Kemudian paling tidak kita harus, kalau di sini kita sudah berada di sini, ya, pemantau ataupun teman. Untuk sampai ke sini, mari kita berlatih bersama-sama. Tidak mudah memang untuk sampai ke posisi ini. Yang lain, nah ini saya tidak peduli kalau penghukum, kalau murid berkata, kaitannya dengan Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya. Murid berkata, maafkan saya adalah merendah diri, merasa gagal, tidak berharga, mengulangi kesalahan berulang kali. Ini penghukum, akhirnya anak terus melakukan kesalahan, terus menjadi agresif. Bahkan kalau orang salah, tegur salah, sudah bisa balik pada Tuhan. Kira-kira tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau teman, akhirnya bergantung pada satu guru yang menjadi teman itu saja. Ketika berpindah ke guru yang lain, menginstruksikan, dia acuh, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapatkan hukuman. Ini kalau yang memantau ini dia berdasarkan acuan data saja. Peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Yang kurang lebih seperti itu. Kalau manajer, dia akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik di masa depan. Nah, ini kalau dilihat posisi manajer ini kayaknya bagus-bagus, ya, dibandingkan dengan posisi yang lain. Lanjut Bapak Ibu. Segitiga, nah ini yang masuk paling di yang paling menarik ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog, ya, oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses segitiga restitusi ini tidak lain adalah kolaborasi antara guru dan murid dalam dialog, sehingga diajak siswanya, muridnya itu untuk berefleksi terhadap kesalahan atau pelanggaran yang telah dia lakukan, mencari solusi, bekerja sama mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, kita lihat dulu satu video. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah?
kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan anak diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kira-kira kalau lihat video ini semua, wah, dan cuma pada kenyataan dalam pelaksanaannya, entah apakah nanti bisa diterapkan pada sekolah kita atau tidak. Tapi ini patut untuk dicoba. Iya. Tapi si anak ini dia jauh dalam posisi yang normal. Iya. Intinya Bapak Ibu, posisi segitiga, posisi kontrol kita sebagai manajer dalam menerapkan segitiga institusi ini, ada hal-hal yang perlu kita ingat. Ya, mau diterapkan kalau siswanya belum siap untuk di institusi, maka itu akan jadi percuma. Kita harus bisa pandai melihat karakter siswa pada saat itu, mood siswa pada saat itu, apakah dia sudah siap untuk di restitusi atau belum. Ketika belum, ini akan percuma saja. Yang kedua, ketika kita melaksanakan tiga restitusi ini, ketika kita belum bisa memposisikan diri kita dalam posisi manajer, masih dalam kata yang masih ambigu. Sebenarnya saya melakukan restitusi ini ada pada posisi sebagai pemantau kah ataukah posisi sebagai teman. Nah, tapi posisi sebagai manajer itu seseorang yang memiliki posisi sebagai manajer itu harus punya keterampilan berada posisi sebagai teman atau pemantau, sehingga suatu waktu ketika memang diperlukan dia akan menerapkan bisa bertindak sebagai posisi sebagai teman ataupun sebagai pemantau, gitu. Jadi ada sebenarnya dari dalam video ini sendiri ternyata sudah ada tahapan restitusi yang disebut dengan segitiga. Yang namanya segitiga berarti ada tiga sisi yang dimana dilakukan untuk melakukan penerapan restitusi itu sendiri. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas.
Menstabilkan identitas pada dasarnya dari segi tiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dengan menanyakan alasan, ya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu. Nah, berusaha dengan pertanyaan kenapa, maka itu kita akan dapatkan sebenarnya kebutuhan dasar yang mana yang sedang ingin mereka penuhi. Nah, baru kemudian menghubungkan dengan validasi tindakan kesalahan. Tindakan kesalahan ini dihubungkan dengan peraturan apa yang kira-kira tidak sesuai dengan tindakan Anda, atau prinsip yang tidak sesuai dengan prinsip dari siswa itu sendiri. Yang berikut menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini mengarahkan anak ingin menjadi orang seperti apa di masa depan. Apa yang akan Anda lakukan di masa depan untuk bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Ini dialog-dialog inilah yang kemudian nantinya akan diterapkan kepada anak, dan harapannya ini bisa ketika anak itu siap untuk direstitusi, maka ini dapat berlangsung, dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kalau motivasi intrinsiknya sudah terbangun, maka itu akan berlangsung secara lama. Dia akan berlangsung bahkan sampai di dia punya lingkungan masyarakat pun dia akan tetap meyakini dia yakini. Validasi tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang percaya dengan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Ini kemarin menjadi tugas saya pada saat tugas demonstrasi kontekstual untuk membuat satu kasus, ya, kemudian direstitusi. Tapi ini hanya skenario saja di dalam tugas itu. Masih dan memikirkan bahwa sudah dapatkan beberapa kali sering melakukan contoh dan menggunakan ya itu benar. Kenapa enggak sebenarnya kesenangan ya saya sih sesuatu yang juga nanti perfect. Terima kasih Bapak Ibu. Intinya kalau dari apa yang disampaikan kita untuk dari guru, disiplin dari guru, mungkin yang diharapkan adalah restitusi itu bisa kita terapkan. Sedangkan dari anak itu harapannya anak itu terbangun motivasi intrinsiknya sehingga nilai-nilai kebajikan bisa yang menjadi prinsip hidupnya itu bisa diikuti terus. Nah, olehnya itu harapannya dari kegiatan ini Bapak Ibu nanti terutama untuk yang wali kelas bisa nanti setelahnya akan menerapkan atau membuat keyakinan kelas dengan siswanya dan kemudian diterapkan di kelasnya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya di dalam kegiatan diseminasi ini. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, yang saya hanya bisa mendoakan semoga orang terkasih dari Bapak Ibu sekalian, orang yang terdekat dari Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu sekalian sendiri
selalu senantiasa diberikan kesehatan, Amin. rezeki yang berlimpah untuk kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan selaku ini telah menyampaikan budaya nanti terkait dengan budaya positif. Harapkan nanti ini dapat kita terapkan pada sekolah ini, kemudian berdampak pada anak-anak kedepannya. Sekali lagi kemudian terima kasih juga untuk ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dengan materi-materi yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.